Jadi begini ya, semakin kesini aku semakin berpikir tentang bahwasannya apa yang menjadi keyakinan kita tidaklah 100% itu tepat, atau tidaklah 100% itu berasal dari apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Jadi supaya nggak belibet gini ya, jadi kadang-kadang kita kan berpikir gini, misalnya kan kalau di culture Indonesia bahwasannya menikah itu idealnya kalau untuk Indonesia itu kan di bawah umur 30. Sedangkan beda cerita kalau misalnya culture di negara barat yang mereka itu menikah itu di usia-usia yang di atas 30, atau mungkin kadang tidak memilih menikah dan tidak memilih punya anak. Sementara culture itu berbeda atau berbanding terbalik dengan culture yang ada di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya begini, apa sih yang membedakan antara pemikiran kita dengan mereka gitu? Tapi coba sih kalian berpikir, atau kalian coba deh kalian lihat ke belakang. Sebenarnya kesadaran-kesadaran kita, misalnya contohnya, kalau misalnya menikah itu harus punya anak, terus menikah ideal itu umur di bawah umur 30-an untuk perempuan atau untuk cewek gitu. Kemudian misalnya kalau misalnya dengan kepercayaan atau dengan misalnya dengan pemahaman bahwa bekerja itu harus dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore gitu ya. Sebenarnya ya kalau misalnya kita pikir-pikir ulang, itu sebenarnya kadang-kadang semuanya tidaklah 100% sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hanya saja kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang kita yakini, karena itu menjadi sesuatu hal yang lumrah yang berada di lingkungan kita. Karena kita merasa itu adalah sesuatu yang berasal dari lingkungan kita. Padahal pada dasarnya kalau kita bertanya secara dalam kepada diri kita sendiri, sebenarnya kita mau nggak sih misalnya kita bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Tapi coba deh, sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang atau sesuatu yang benar-benar menjadi lumrah di kehidupan kita sehari-hari dan di lingkungan kita, itu akan menjadi keyakinan kita, menjadi keyakinan generasi kita selama kita masih tinggal di lingkungan itu. Padahal kalau misalnya kita tanya sama diri kita sendiri, apakah semua orang, misalnya contoh, apakah semua pasangan yang menikah itu mereka benar-benar menginginkan anak ketika misalnya mereka sudah menikah? Atau kita ganti pertanyaannya biar supaya nggak lebih ekstrim, apakah pasangan yang baru menikah itu harus langsung punya anak, atau mereka bisa menunda untuk punya anak? Tapi kan kalau misalnya kita membicarakan hal itu di Indonesia, pasti itu akan terlihat seperti suatu hal yang tabu dan kelihatan sangat selfish, atau mereka itu adalah pasangan yang egois. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir secara realistis ya gitu, justru setelah kalau misalnya kita pikir-pikir, justru itu adalah sesuatu yang misalnya masuk akal ketika mereka memilih itu untuk mempersiapkan mental mereka sebagai orang tua. Nggak hanya ujuk-ujuk tiba-tiba menikah terus tiba-tiba mereka tidak punya mental yang siap untuk mempunyai anak, dan mereka punya anak dan yang jadi korban adalah orang lain, yaitu anaknya tadi gitu, menjadi korban dari ketidaksiapan mereka menjadi orang tua. Jadi sebenarnya tapi hal itu menjadi sangat tabu misalnya kalau di culture Indonesia, karena itu terlihat seperti orang yang egois gitu, selfish dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya ditanya sama misalnya kita secara pribadi diri kita, coba deh kalian tanya sama diri kalian secara pribadi, secara masing-masing, apakah kalian benar-benar meyakini hal itu, atau kalian membuat hal itu menjadi sesuatu yang benar-benar kalian inginkan dalam hidup seperti yang aku bilang tadi. Bahkan aku rasa semua orang juga bakalan setuju kalau mereka mau berpikir secara kritis. Hanya saja kebanyakan orang itu malas untuk berpikir atau mengevaluasi atau mempunyai critical thinking untuk hal-hal yang semacam itu, karena mereka merasa sudah sangat cukup untuk menganut dogma, bukan dogma lah ya, kayak kepercayaan culture yang berasal dari lingkungan mereka atau dari keluarga mereka, yang sebenarnya mungkin bisa jadi cocok dengan mereka, mungkin bisa jadi tidak cocok dengan mereka. Tapi kan kalau berpikir seperti itu kan, critical thinking seperti itu kan, nanti kita tuh bakal dibilang, kalau di budaya Indonesia kita tuh bakal dibilang kayak orang yang apa sih, terlalu begini banget kayak gitu. Tapi itu menurut aku adalah hasil dari budaya pemikir yang malas. Ibaratkan kayak gini, karena maksudnya kayak Indonesia itu mungkin, bukan Indonesia sih, orang-orang yang seperti itu tuh, orang-orang yang tidak mau critical thinking itu adalah mereka punya budaya malas untuk berpikir, sehingga mereka hanya ingin mengadopsi apa yang sudah ada saja untuk menjadi template dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga ya sebenarnya salah atau tidak juga sih, kalau misalnya sebenarnya itu nggak salah gitu. Hanya saja mereka tidak berhak untuk menyalahkan orang lain ketika orang lain itu mempunyai pemikiran di luar dari yang pada umumnya seperti yang mereka yakini. Tapi kan kenyataannya banyak orang yang menjudge orang lain ketika orang lain itu mempunyai pemikiran yang berbeda dengan apa yang mereka yakini. Disitulah kemudian yang menjadi letak titik poin perbedaannya, sehingga kadang-kadang terjadi clash atau silang pemikiran. Dan sebenarnya kalau misal terjadi perbedaan pendapat itu buruk nggak sih? Enggak lah. Terus
ketika kita berbeda pendapat itu melatih ketika kita gitu. Cuman ya seperti aku bilang tadi, adat, kebiasaan, kultur kita itu akan menganggap kita salah atau menganggap kita orang yang terlalu frontal ketika kita mempunyai pemikiran seperti itu. So teman-teman, aku harap kita bisa menjadi orang yang lebih critical thinking, karena sebenarnya dan tidak juga menjadi orang yang harus kasar atau menjadi orang yang frontal. Hanya saja kita harus mempunyai pemikiran yang lebih kritikal terhadap apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan kita atau apa yang sudah menjadi apa yang sudah kita yakinin. Karena ya sebenarnya itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Apakah itu hal yang kita inginkan atau itu sebenarnya bukan hal yang kita inginkan. Hanya saja kita meyakininya karena itu sudah menjadi kebiasaan di lingkungan kita.